Chapter 1. Filosofi teras berasal dari filsuf bernama Zeno, kira-kira 300 tahun sebelum Masehi. Kapalnya yang berisi barang dagangan mahal karam, ia terdampar di Athena. Di sana ia mengenal filsafat dari guru bernama Crates. Dari situ ia mempelajari filsafat lain dan kemudian menyebarkan ilmu ke masyarakat. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar. Dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Dari situlah lahir istilah Stoikisme, diterjemahkan menjadi filosofi teras. Dalam filosofi teras ada 2 tujuan yang ingin dicapai. Pertama, hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain-lain. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Apa yang dapat dikendalikan? Jawabannya adalah emosi negatif Anda, bukan faktor eksternal dalam diri Anda. Tujuan kedua dari ajaran filosofi teras adalah hidup dengan kebaikan, atau bagaimana Anda hidup sebaik-baiknya seperti seharusnya Anda menjadi manusia. Selanjutnya ada 4 kebaikan utama dalam filosofi teras, yaitu 1. Kebijaksanaan, kemampuan mengambil keputusan terbaik dalam keadaan apapun. 2. Keadilan, memperlakukan orang lain dengan adil dan jujur. 3. Keberanian, berani berpegang pada prinsip yang benar. Dan yang terakhir, menahan diri, disiplin, kesederhanaan, kepantasan, dan kontrol diri. Stoikisme ditulis untuk menghadapi masa sulit. Filsafat ini lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filsafat ini tidak menjanjikan materi atau damai di akhirat, tetapi damai dan tentram yang kokoh di kehidupan sekarang. Ketentraman ini kokoh karena berakar dalam diri Anda. Sekarang era di mana hoaks beredar yang menyebabkan perpecahan di masyarakat. Rasanya stoikisme sama relevannya untuk Indonesia saat ini. Filosofi teras adalah filsafat kepemimpinan. Dalam hal ini, kepemimpinan tidak sesempit memimpin tim, organisasi, atau perusahaan, tetapi dimulai dari memimpin diri sendiri. Filosofi ini mengajarkan untuk memprioritaskan mengendalikan diri sebelum mengendalikan kehidupan orang lain. Stoikisme membekali para pemimpin untuk tegar di dalam kegagalan dan rendah hati di saat sukses. Dalam buku Daily Stoic ada pemaparan beberapa orang terkenal yang diketahui mempelajari stoikisme dalam kehidupannya, baik berdasarkan pengakuan langsung maupun dari tulisan-tulisannya. Mereka diantaranya adalah mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton, artis yang bernama Anna Kendrick, aktor Tom Hiddleston, dan penulis Jack Rowling. Chapter 2. Damai dan tentram ini kokoh karena berakar dari dalam diri kita, bukan pada hal-hal eksternal yang bisa berubah, hancur, atau direnggut oleh kita. Henry Manampiring. Manusia harus hidup selaras dengan alam jika ingin hidup yang baik. Hidup selaras dengan alam artinya Anda harus baik-baiknya menggunakan nalar, akal sehat, dan rasio karena itulah yang membedakan manusia dan binatang. Ketika Anda tidak menggunakan nalar, selain Anda menjadi sama dengan binatang, Anda akan rentan merasa tidak bahagia karena Anda tidak selaras dengan alam. Misalkan, ada suatu kejadian ketika Anda membaca sebuah tulisan provokatif di media sosial dan langsung emosi, sehingga Anda marah-marah di kolom komentar dan segera membagikan tulisan itu ke banyak orang tanpa mengecek dulu kebenarannya. Dari contoh di atas, Anda sedang tidak menggunakan nalar atau rasio dan hanya mengikuti hawa nafsu. Tindakan tadi hanya akan membawakan Anda hasil yang negatif. Stoikisme percaya bahwa sifat alami manusia yang hidup sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Seorang praktisi Stoa seharusnya hidup secara sosial, yaitu tidak mengisolasi diri dari manusia lainnya dan juga berhubungan dengan orang lain secara rasional. Jangan mudah dikuasai emosi negatif seperti marah, iri, dan dengki ketika bersosialisasi. Filosofi teras melihat segala sesuatu di alam semesta ini sebagai keterkaitan, bagaikan jaring-jaring raksasa, termasuk semua peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, kejadian-kejadian yang ada di dalam hidup Anda adalah hasil rantai peristiwa yang panjang, dari peristiwa besar sampai peristiwa yang terkesan remeh sekalipun.
Ketika Anda tidak sengaja menginjak kotoran kucing di jalanan, maka ini bukanlah sebuah peristiwa acak, tetapi hasil rantai banyak peristiwa lain. Misalnya, si kucing hajat di situ karena memang sudah tidak tahan dan terlihat nyaman untuk kucing. Kemudian Anda sedang melewati jalanan tersebut dan sibuk memperhatikan status mantan di media sosial sampai tidak memperhatikan jalan dan jrek, terinjaklah kotoran kucing itu oleh Anda. Tidak ada peristiwa yang betul-betul kebetulan. Sesuatu yang terjadi di masa lalu dan yang sedang terjadi pada detik ini ada hal tak terhindarkan karena merupakan mata rantai dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Filosofi teras melihat semua peristiwa hidup sebagai keteraturan kosmos dan peristiwa-peristiwa terkait yang mengikuti aturan alam. Karena keterkaitan adalah bagian dari alam, maka melawan atau mengingkari peristiwa yang terjadi dalam hidup Anda dianggap sama dengan melawan aturan Sang Pencipta alam. Jadi untuk apa menyesali dan memprotes masa lalu? Semua hal terjadi mengikuti aturan Sang Pencipta. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya keluar dari keselarasan dengan alam dan menyebabkan Anda tidak bahagia. Chapter 3. Anda tidak akan pernah mampu mengendalikan semuanya di dunia ini. Jika harus memilih hanya mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang stoikisme, maka kutipan dari Epictetus akan penulis pilih. Kutipannya adalah, ada hal di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Prinsip ini disebut dikotomi kendali. Beberapa hal tidak di bawah kendali Anda, antara lain tindakan dan opini orang lain, popularitas Anda, kesehatan Anda dan kekayaan Anda, kondisi saat Anda lahir, peristiwa alam seperti cuaca, hujan, gempa bumi. Sedangkan beberapa hal di bawah kendali Anda yaitu pertimbangan, opini atau persepsi Anda, keinginan Anda, tujuan, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan Anda sendiri. Stoikisme mengajarkan Anda bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari hal-hal yang bisa Anda kendalikan, dan Anda tidak dapat menggantungkan kebahagiaan sejati pada hal-hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Bagi para filsuf Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan adalah tidak rasional. Fokus kepada hal-hal yang bisa Anda kendalikan bisa membantu Anda melalui masa hidup tersulit sekalipun, karena sikap dan persepsi Anda ada sepenuhnya di bawah kendali Anda. Misalnya saja ketika Anda mengalami patah hati karena pasangan Anda bosan dan memilih orang lain, haruskah Anda memaksakan hati seseorang yang sebenarnya di luar kendali Anda? Bukankah lebih baik jika Anda move on dan bersikap menerima? Disadari atau tidak, kebanyakan orang hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Apa kata orang adalah ucapan yang sering Anda dengar. Bagi masyarakat Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Misalnya saja ketika seseorang bekerja, sebenarnya ia tidak cocok bekerja di perusahaan sekarang. Tapi karena perusahaan ini wah di mata orang-orang, akhirnya ia memilih bertahan demi gengsi. Lalu, kekayaan dalam filosofi teras hanyalah ukuran kuantitas aset, properti, harta, benda, tidak lebih dari itu. Orang-orang yang lebih kaya tidak otomatis kualitasnya sebagai manusia juga lebih baik. Ini bisa membantu Anda saat diterpa rasa iri melihat kekayaan orang lain. Sebaliknya, Anda juga tidak memandang rendah mereka yang harta bendanya lebih sedikit dari Anda. Dalam filosofi teras ada yang lebih nikmat daripada keinginan yang terpenuhi, yaitu tiadanya keinginan itu sendiri. Ini lebih hebat dari sekedar ikhlas menerima bahwa Anda memiliki, tapi dalam hati masih mengingini. Anda tidak akan pernah merasakan miskin ketika Anda bisa mengenal kata cukup untuk diri Anda, bukan untuk pendapat orang lain. Chapter 4. Setiap kejadian itu netral, yang membuat buruk adalah persepsi Anda. Dalam filosofi teras ada pemisahan antara apa yang bisa ditangkap oleh indera kita dan interpretasi atas apa yang Anda lihat dan dengar tersebut. Manusia sering gagal memisahkan keduanya. Seringnya manusia memberikan interpretasi dari sebuah peristiwa yang dialami banyak menjadikan sebuah peristiwa terlihat buruk. Benarnya segala keresahan dan kekhawatiran akan suatu hal bersumber dari pikiran Anda. Suatu kejadian dipandang buruk ketika persepsi Anda menyebutnya seperti itu. Misalnya saja Anda menganggap peristiwa dipecat itu sial. Dalam hal ini dipecat adalah impression.
fakta yang bisa ditangkap indera, tetapi sial adalah representation. Sudah ada penilaian subjektif di dalamnya. Tapi tenang saja, Anda memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsi Anda kapanpun juga. Yang harus Anda sadari adalah perasaan susah, khawatir, cemas, iri hati, dan lain-lain datangnya dari pikiran Anda sendiri. Dan kabar baiknya, Anda sebenarnya mampu mengubah pikiran Anda tanpa harus mengubah peristiwa eksternal yang telah terjadi. Filosofi teras berkeyakinan bahwa Anda bukanlah sekoci kecil tak berdayung dan tak berlayar yang pasrah digoyang ke sana sini saat diterjang badai peristiwa hidup. Anda bukanlah makhluk pasif yang dibawa senang, sedih, dan marah oleh hal-hal eksternal. Anda bisa aktif menentukan respon terhadap peristiwa-peristiwa dalam hidup Anda. Ketika Anda mengalami suatu kejadian yang Anda anggap buruk, Anda bisa menelusuri persepsi penyebabnya. Selanjutnya persepsi Anda bisa didebat, ditentang, dan diubah. Emosi negatif bukan lagi sesuatu yang harus diperangi, tetapi bisa diselidiki dan dikendalikan. Dari sumbernya, karena emosi negatif adalah nalar yang tersesat. Cobalah Anda interpretasikan kembali peristiwa yang bisa Anda kendalikan. Ibaratnya Anda sedang menulis ulang drama kehidupan Anda sendiri. Misalnya Anda dipecat, ada alternatif interpretasinya, yaitu lumayan dapat pesangon, bisa nyoba bisnis online, atau bisa juga ini kesempatan mengubah karir ke bidang yang saya mau. Interpretasi ulang ini bukan usaha Anda menghindari kenyataan. Fakta bahwa Anda dipecat memang benar adanya, namun Anda memiliki kendali atas makna apa yang hendak Anda lekatkan pada peristiwa tersebut. Dari makna inilah timbul perasaan dan emosi Anda. Jika Anda memberi makna yang negatif, maka Anda akan merasa marah, kecewa, atau putus asa. Namun jika Anda memberi makna yang positif, maka Anda akan merasa terinspirasi, lebih sabar, lebih semangat, dan tidak menyerah. Pilihan makna itu sebenarnya ada di tangan Anda. Chapter 5. Ada banyak masalah kecil dalam hidup ini yang sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tip yang terkesan aneh. Ini dinamakan premeditatio malorum, yaitu memikirkan hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Lalu apa perbedaannya dengan negative thinking? Dalam premeditatio malorum, Anda bisa mengenali peristiwa di luar kendali dan memilih bersikap rasional. Praktek ini mirip dengan cara kerja imunisasi. Dalam imunisasi, Anda memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalan Anda bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya jika datang. Dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, Anda sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapinya jika memang terjadi. Tips selanjutnya untuk memilih mental yang kuat adalah tidak membesar-besarkan masalah dan segera fokus pada apa yang bisa dilakukan. Hidup ini memang dipenuhi hal-hal tidak menyenangkan dan sayangnya Anda harus menerima fakta tersebut. Dan jumlah kejadian tidak enak di dalam hidup jauh lebih banyak dari yang enak. Misalnya saja kemacetan, antrian panjang, dosen yang memberi nilai seenaknya, follower yang senang mencela, dan lain-lain. Seringkali banyak masalah kecil yang tidak perlu dicari solusinya, cukup saja kamu hindari. Anda tidak perlu memberikan kepada hal-hal remeh waktu yang lebih banyak dari selayaknya. Daripada mengumpat dalam hati dan marah-marah, lebih baik dipikirkan dulu apakah tidak merugi jika Anda mencurahkan waktu, pikiran, emosi, dan kebahagiaan Anda untuk memusingkan hal-hal yang tidak sepadan. Ada satu lagi formula dari filosofi teras untuk penguatan, yaitu mencintai nasib yang telah terjadi dan sedang terjadi saat ini. Biasa disebut amor fati. Coba renungkan hidup Anda sekarang ini. Tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk memutuskan mencintai hidupmu saat ini, hari ini, dan detik ini. Masa lalu sudah masuk kategori di luar kendali. Masa lalu sudah mati semati-matinya. Menyesali tindakan atau perkataan Anda apapun itu jika sudah di masa lalu, maka tidak bisa diubah dan dikendalikan lagi. Itu semuanya sudah selesai. Anda hanya bisa belajar darinya dan merencanakan yang lebih baik untuk kedepannya. Bagaimana Anda menyikapinya sepenuhnya di bawah kendali Anda? Kamu mendapatkan ketimun pahit, ya buang saja. Ada semak berduri di jalan setapak yang kamu lalui, ya berputar saja. Itu saja yang kamu perlu tahu. Jangan menuntut penjelasan kenapa ada hal tidak menyenangkan ini. Mereka yang mengerti sesungguhnya di dunia seperti apa aku menertawakanmu. Seperti tukang kayu yang melihat kamu kaget karena ada banyak debu hasil gergaji di tempat kerjanya.
Atau tukang sepatu melihat kamu kaget karena banyak sampah kulit sisa di tempat kerjanya. Marcus Aurelius. Chapter 6. Kesimpulan buku. Filosofi teras lahir di era penuh peperangan dan krisis di Yunani. Filosofi ini ditulis untuk menghadapi masa sulit di era di mana hoaks beredar yang menyebabkan perpecahan. Filosofi ini relevan untuk keadaan Indonesia saat ini. Melawan atau mengingkari apa yang telah terjadi artinya Anda keluar dari keselarasan dengan alam dan bisa menyebabkan Anda tidak bahagia. Ada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, namun ada juga hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Semua peristiwa itu sebenarnya netral, yang membuat menjadi negatif atau positif adalah persepsi Anda. Jangan suka membesar-besarkan masalah, segera fokus pada hal yang bisa Anda lakukan untuk masalah itu. Masalah kecil biasanya cukup dihindari saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you the next video.